Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Pencari HP. Di video kali ini, admin akan menginformasikan 7 HP terbaru resmi rilis ke Indonesia bulan Juni tahun 2020. Yuk kita simak videonya. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang pertama adalah Infinix Hot 9 Play. Ponsel paling baru dari Infinix ini dibanderol dengan harga 1,4 jutaan saja. Salah satu andalan ponsel ini adalah telah memiliki layar lapang bergaya poni seluas 6,82 in dan juga memiliki baterai jumbo 6000 mAh dengan port micro USB yang pastinya sangat awet sekali. Di sektor dapur pacu, Infinix Hot 9 Play ditenagai oleh chipset MediaTek Helio A25 dengan fabrikasi 12 nanometer yang dipadukan dengan RAM 2GB per 32GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Di sektor kamera, Infinix Hot 9 Play dibekali dua kamera utama dengan resolusi 13MP plus 2MP yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel, sementara untuk selfie-nya besar 8MP dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari di bodi belakang untuk sistem keamanannya. Number 2. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang kedua adalah Samsung Galaxy A11 dan M11. Ponsel 2 jutaan paling baru dari Samsung ini memiliki spesifikasi hampir sama. Hanya saja Samsung A11 memiliki kapasitas baterai yang lebih kecil, yaitu 4000 mAh saja. Sedangkan Samsung M11 memiliki baterai sebesar 5000 mAh yang sama-sama mendukung fast charger 15 watt dengan port USB Type-C. Keduanya ponsel ini telah mengusung layar pansol Infinity O dengan luas 6,4 in berpanel PLS TFT. Di sektor dapur pacu, Samsung M11 dan A11 ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 450 dengan fabrikasi 14 nanometer yang didukung RAM berkapasitas 3GB per 32GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD hingga 512GB. Dan untuk kameranya, kedua ponsel ini dibekali 3 kamera utama dengan resolusi 13MP plus 5MP dan 2MP yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel. Sementara untuk selfie-nya sebesar 8MP dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari berada di bodi belakang untuk sistem keamanannya. Number 3. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang ketiga adalah Samsung Galaxy A21s. Samsung juga meluncurkan Samsung Galaxy A21s ke pasar Indonesia. Ponsel yang dibanderol dengan harga 2,7 jutaan ini telah mengusung layar pansol Infinity O dengan panel PLS TFT. Di sektor dapur pacu, Samsung A21s telah ditenagai oleh chipset terbaru dari Samsung, yaitu Exynos 850 dengan fabrikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan RAM sebesar 3GB per 32GB dan 6GB per 64GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD hingga 512GB. Di sektor kamera, Samsung A21s telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 48MP plus 8MP plus 2MP dan 2MP yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel. Sementara untuk selfie-nya sebesar 13MP dan terdapat face unlock dan sensor sidik jari di bodi belakang untuk sistem keamanannya. Dan untuk baterainya, Samsung A21s dibekali baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung fast charger 15 watt dengan port USB Type-C.
Number 4. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang keempat adalah Redmi Note 9. Setelah lama dinantikan, akhirnya Redmi Note 9 resmi masuk ke pasar Indonesia. Selain telah mengusung layar pansel, ponsel 2 jutaan ini memiliki spek yang cukup gahar. Pasalnya, Redmi Note 9 telah dinagai oleh chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer, yang merupakan chipset gaming terbaru dari MediaTek yang dipadukan dengan RAM sebesar 4/64 GB dan 6/128 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Di sektor kamera, Redmi Note 9 telah dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel dan 2 megapiksel yang mampu merekam video di resolusi 1080 pixel. Sementara untuk selfie-nya sebesar 13 megapiksel dan dilengkapi face unlock dan sensor sidik jari berada di bodi belakang untuk sistem keamanannya. Dan untuk baterainya, Redmi Note 9 dibekali baterai jumbo 5020 mAh yang mendukung fast charger 18 watt dengan port USB Type-C. Number 5. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang kelima adalah Redmi Note 9 Pro. Di kelas 3 jutaan ada Redmi Note 9 Pro. Ponsel ini memiliki spek yang lebih gahar dibandingkan Redmi Note 9 biasa. Pasalnya, Redmi Note 9 Pro telah dinagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 720G dengan fabrikasi 8 nanometer yang sangat memadai buat gaming, yang didukung RAM sebesar 6 GB atau 8 GB dengan internal 64 dan 128 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Di sektor kamera, Redmi Note 9 Pro dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 64 megapiksel plus 8 megapiksel plus 5 megapiksel dan 2 megapiksel yang mampu merekam video hingga 4K di frame rate 30 fps. Sementara untuk selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan dilengkapi face unlock dan sensor sidik jari berada di samping untuk sistem keamanannya. Ponsel ini telah dilengkapi NFC dan untuk baterainya sebesar 5020 mAh yang mendukung fast charger 30 watt dengan port USB Type-C. Number 6. HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang keenam adalah Realme Narzo. Tak mau kalah dengan Redmi, Realme turut meluncurkan ponsel teranyar mereka ke pasar Indonesia, yaitu Realme Narzo. Secara spesifikasi, ponsel ini hampir mirip dengan Realme 6, namun memiliki harga yang lebih murah dibandingkan Realme 6. Sama seperti Realme 6, ponsel ini juga mengandalkan layar pansel dengan kecepatan 90 Hz dan dinagai oleh chipset gaming buatan MediaTek, yaitu Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer yang didukung RAM sebesar 4 GB per 128 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD. Di sektor kamera, Realme Narzo dibekali 4 kamera utama dengan resolusi 48 megapiksel plus 8 megapiksel plus 2 megapiksel dan 2 megapiksel yang mampu merekam video hingga 4K di frame rate 30 fps. Sementara untuk selfie-nya sebesar 16 megapiksel dan dilengkapi face unlock dan sensor sidik jari berada di samping untuk sistem keamanannya. Realme Narzo dibekali baterai sebesar 4300 mAh yang mendukung fast charger 30 watt yang sayangnya di paket penjualannya hanya terdapat adaptor berdaya 20 watt saja. Number 7.
HP baru rilis ke Indonesia Juni 2020 yang ketujuh adalah Realme X3 Super Zoom. Realme juga meluncurkan seri flagshipnya ke pasar Indonesia, yaitu Realme X3 Super Zoom. Ponsel ini mengusung layar pansel berpanel IPS LCD dengan kecepatan refresh 120 Hz. Salah satu andalan ponsel ini adalah di sektor kamera karena Realme X3 Super Zoom telah dibekali 4 kamera utama beresolusi tinggi, yaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel sensor telefoto, 8 megapiksel sensor ultrawide dan 2 megapiksel untuk kamera makro. Kamera tersebut memiliki kemampuan super zoom hingga 60 kali dan mampu merekam video hingga 4K di frame rate 60 fps. Sementara untuk kamera selfie-nya sebesar 32 megapiksel plus 8 megapiksel dan dilengkapi face unlock dan sensor sidik jari berada di samping untuk sistem keamanannya. Ponsel ini juga memiliki performa yang sangat mumpuni karena Realme X3 dinagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 855 Plus dengan fabrikasi 7 nanometer yang dipadukan dengan RAM sebesar 12 GB per 256 GB yang sayangnya tidak ada slot microSD. Ponsel ini telah dilengkapi NFC dan untuk baterainya sebesar 4200 mAh yang mendukung fast charger 30 watt yang mampu mengisi daya hingga penuh dalam waktu 55 menit saja. Itulah HP resmi masuk ke Indonesia pada Juni 2020 versi pencari HP. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.